Saat ini kita telah masuk ke dalam halaman utama dari Linux Mandriva. Saat ini Mandriva sedang melakukan booting system. Bila kita ingin melihat source code dari Linux Mandriva ini, kita bisa menekan tombol escape. Ini adalah tampilan source code dari Linux Mandriva. Kemudian muncul pilihan untuk memilih bahasa. Kita pilih yang English American. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan instalasi. Kemudian muncul pilihan negara, kita pilih United States. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul lisensi dan peraturan dari Linux Mandriva. Kita pilih accept. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul pilihan keyboard layout. Kita pilih US keyboard. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul pilihan untuk pengaturan time zone. Kita pilih Asia. Kemudian kita pilih Jakarta. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul date, clock, and time zone setting. Kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Saat ini Linux Mandriva sedang melakukan loading komponen-komponen yang diperlukan. Ini adalah halaman utama dari desktop Linux Mandriva. Linux Mandriva yang kita install sekarang adalah melalui versi Live CD. Bila kita ingin menginstal Linux Mandriva tersebut, maka kita klik dua kali pada ikon Live Install. Kemudian muncul halaman tentang pemberitahuan produk-produk dari Mandriva. Kita close saja. Setelah itu muncul jendela untuk memulai melakukan proses instalasi. Kita klik tombol next untuk melanjutkan. Setelah itu muncul pemberitahuan untuk melakukan partisi. Ada dua pilihan, yaitu use free space dan custom disk partitioning. Untuk membuat partisi, kita pilih yang custom disk partitioning, yang bertujuan membuat partisi secara manual yang sesuai dengan yang kita butuhkan.
Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan. Muncul pemberitahuan untuk melakukan backup pada data. Kita pilih continue, lalu kita klik tombol OK. Kemudian muncul jendela untuk melakukan proses partisi pada hard disk. Untuk memulai membuat partisi pada hard disk, kita klik pada bagian hard disk yang disediakan. Kemudian kita klik tombol create. Kemudian muncul jendela untuk melakukan pembuatan partisi baru pada hard disk. Pada size in megabyte, kita tentukan jumlah kapasitas pada hard disk yang akan kita buat. Kita set sebesar sekitar 10.000 megabyte atau sekitar 10 gigabyte. Kemudian pada file system type-nya ada beberapa macam pilihan, yaitu Linux Swap, Linux Native, Journalist FS Extended Tree, Journalist FS Razer FS, Journalist FS XFS, Journalist FS GFS, V32, NTFS, dan NTFS 3G. Pada partisi yang pertama kita buat, maka kita pilih yang Journalist FS yang Extended Tree. Extended Tree merupakan suatu journaled file system. Journaled file system didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journaled file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi hard disk yang berkapasitas besar. Kita pilih yang file system type-nya Extended Tree. Setelah itu ada bagian mount point. Mount point merupakan opsi perintah mount seperti opsi pada mounting manual. Pada mount point ada beberapa macam pilihan, yaitu slash atau garis miring yang sering diidentikan dengan root atau administrator. Root merupakan direktori home untuk user root, yaitu user khusus dengan privilege atau hak akses hampir tak terbatas. Kemudian ada boot. Boot merupakan berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux, termasuk kernel image. Kemudian ada home. Home berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Kemudian ada MNT Windows, ada OPT, ada temp atau TMP, yaitu berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada USR, yaitu berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Kemudian ada user lokal, ada var, yaitu berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Kemudian ada var FTP dan var www. Untuk partisi pertama, maka kita pilih mount point sebagai root atau administrator. Setelah itu kita klik tombol OK. Kemudian pada sisa hard disk yang tersedia, kita buat partisi untuk swap. Size-nya kita isikan full atau penuh sisa dari kapasitas hard disk
yang kita miliki. File sistemnya kita pilih Linux Swap. Partisi swap digunakan untuk mendukung virtual memory. Dengan kata lain, data yang ditulis ke dalam partisi swap akan dilakukan apabila kapasitas dari memori utama atau RAM pada sistem operasi Linux sudah tidak cukup lagi untuk mengeksekusi suatu proses. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah membuat partisi pada harddisk, kemudian kita klik tombol Done. Muncul peringatan bahwa partisi akan dibuat pada harddisk. Kita klik tombol OK. Saat ini Linux Mandriva sedang melakukan proses instalasi. Proses ini berlangsung selama beberapa menit sampai dengan selesai. Kemudian setelah proses instalasi selesai, muncul halaman yang menampilkan bootloader. Bootloader adalah aplikasi pertama yang dijalankan BIOS sesaat setelah booting. Bootloader akan meload kernel yang menjalankan sistem operasi. Kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Kemudian kita klik tombol Finish. Setelah itu kita klik tombol Finish yang menandakan bahwa proses instalasi telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan merestart komputer.
tekan tombol enter untuk continue. Muncul pilihan boot Mandriva Linux 2008. Mandriva sedang melakukan booting system. Jika kita ingin melihat source code-nya, kita bisa menekan tombol escape. Ini source code dari Linux Mandriva. Kemudian muncul pilihan Network dan Internet Configuration. Kita pilih saja dari Ethernet. Kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Lalu kita klik Next lagi untuk melanjutkan. Kita biarkan dia di pilihan Automatic IP. Kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Kita klik tombol Next lagi. Kita klik tombol Next lagi. Kemudian kita klik tombol Next lagi. Dan yang terakhir, kita klik tombol Finish untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman atau jendela untuk memasukkan password dari administrator. Passwordnya kita set sebagai matematika. Lalu kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Kemudian muncul jendela untuk memasukkan nama user. Kita masukkan dengan nama user D3MI, real name D3MI, login name D3MI, password matematika. Kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian muncul jendela Mandriva First Time. Kita klik tombol Close. Kemudian muncul pilihan untuk memasukkan username dan password. Username kita masukkan seperti yang tadi kita isi, D3MI, dan passwordnya matematika. Kemudian kita tekan tombol Enter. Mandriva sedang melakukan loading. Setelah semuanya selesai, maka instalasi Linux Mandriva 2008 juga telah selesai. Linux Mandriva siap untuk digunakan.